bangunan, tapi terutama pada kerohanian yang dibangun di dalam gereja. Orang datang gereja itu bukan untuk melihat bangunan, tapi untuk mengalami sentuhan kasih Allah lewat kerohanian. Nah, inilah titik magnetik yang paling utama yang dimiliki oleh Yesus, sehingga ketika Yesus itu menjadi pribadi yang seperti menarik banyak orang, itu karena ada kekuatan spiritual di dalam dirinya. Sehingga dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Salah satu istilah yang sangat menarik waktu kita melaksanakan Sinode 5 itu titik magnetik. Titik magnetik itu artinya sebuah unsur yang ada di dalam diri gereja yang membuat orang itu selalu jatuh cinta dan terpikat pada gereja kita. Hal ini terkait dengan keberadaan gereja di Bali, khususnya gereja Katolik, di tengah-tengah pariwisata. Orang banyak datang ke Bali karena magnetnya wisata. Tapi gereja coba menangkap peluang itu dengan memiliki juga titik magnetik di dalam gereja, supaya setiap orang yang datang berwisata juga mengalami sentuhan spiritual atau kerohanian. Maka ada istilah wisata rohani, sehingga di Bali itu ada 9 Gua Maria yang selalu dipromosikan untuk bisa menjadi titik magnetik agar orang yang berwisata ke Bali juga mencicipi hidup rohani, bukan hanya kesegaran perjalanan. Kalau kita di Mataram kan titik magnetiknya selain Sembalun, Mandalika, juga gereja. Sehingga mamanya Edo mereka itu kan datang jalan-jalan dari Bali karena ada titik magnetik. Tidak hanya secara alamiah, tapi juga secara spiritual. Dan kemarin saya berbicara kepada kita dalam khotbah untuk yang ikut misanya saya mengatakan bahwa hidup tidak hanya cukup dengan profesionalitas, tapi juga perlu spiritualitas. Misalnya, Petrus dan kawan-kawan adalah kelompok nelayan yang sangat profesional yang siang malam bekerja di laut, tapi ketika mereka hanya mengandalkan profesionalitas, lupa spiritualitas, mereka tidak menangkap apa-apa. Begitu Yesus datang memberikan sentuhan spiritual sehingga mereka dapat menangkap ikan yang begitu banyak. Jadi profesionalitas tidak cukup, butuh spiritualitas. Dan daya tarik pribadi kita atau daya tarik gereja tidak hanya terletak pada kemegahan bangunan, tapi terutama pada kerohanian yang dibangun di dalam gereja. Orang datang gereja itu bukan untuk melihat bangunan, tapi untuk mengalami sentuhan kasih Allah lewat kerohanian. Nah, inilah titik magnetik yang paling utama yang dimiliki oleh Yesus, sehingga ketika Yesus itu menjadi pribadi yang seperti menarik banyak orang, itu karena ada kekuatan spiritual di dalam dirinya. Sehingga dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus itu begitu orang mendengar dia ada, orang semua langsung sudah kumpul di sana. Bahkan di jalan-jalan orang sudah taruh semua orang-orang sakit. Kenapa? Punya titik magnetik spiritual yang begitu kuat. Padahal kalau kita melihat sejarah, Yesus ini kan orang biasa-biasa saja. Anak tukang kayu dari Nazaret, orang yang pendidikannya tidak tinggi-tinggi amat, bukan anak orang kaya, bukan anak orang hebat, tapi anak gadis desa
Tapi dia kemudian menjadi magnet yang sangat menarik banyak orang, karena setelah dibaptis dia 40 hari bertapa di padang gurun, hal yang membuat dia penuh dengan kekuatan spiritual, sehingga begitu dia pulang kampung, dalam Injil waktu kita merayakan Yesus dipersembahkan ke Nisa itu, berani dia mengatakan, roh Tuhan ada padaku, oleh karena Bapa telah mengurapi aku. Jadi roh Tuhan itu yang membuat kita menjadi magnet yang titiknya memikat banyak orang. Maka orang-orang yang disukai banyak orang biasanya orang yang punya aura spiritual. Nah, inilah yang dimiliki oleh Santa Scholastica yang kita peringati pada hari ini. Dia memiliki aura spiritual karena ia selalu mengarahkan dirinya kepada kekuatan Allah. Ia adik kandung dari Santo Benediktus, seorang rahib pendiri kongregasi Benediktin. Dan hubungan mereka tidak hanya bersaudara karena sedarah. Dulu selalu saya bilang, hubungan karena sedarah itu selalu rumit, karena selalu berakhir dengan permusuhan dan pertengkaran kalau sudah mulai rebut kuasa dan warisan. Tapi kalau bersaudara dalam persaudaraan kasih Kristus, itu yang membuat orang merasa bahwa harta menjadi tidak penting, karena lebih penting adalah persaudaraan antara keluarga. Tapi juga tidak bisa kita bersaudara dengan baik dan dalam kasih kalau tidak punya kekuatan spiritual, tidak punya hidup rohani. Jadi ini contoh yang sangat baik. Adik kakak justru mereka sangat dekat karena hidup rohani. Jarang loh Bapak Ibu, coba cek di dalam keluarga, orang itu dekat karena punya kehidupan rohani yang, atau terobsesi pada hidup rohani yang sama. Dengar-dengar sedikit cerita dulu, Frater Edo sama kakaknya agak jauh mereka, tapi setelah kakaknya rajin ikut misa harian jadi lebih dekat. Frater Edo ikut misa harian, kakaknya ikut misa harian, sampai saya dengar cerita mamanya bilang, kau boleh beli motor baru, yang penting jangan lupa ke gereja ya. Nah, ini Bapak Ibu, membangun persaudaraan dari kedekatan rohani itu sangat penting, karena kekuatan rohani memiliki daya magnetik yang sangat besar untuk membuat orang selalu terpikat. Bapak Ibu, para suster, frater, apa yang dapat kita maknai dari cerita tentang penciptaan awal untuk mengingatkan kita, hidup itu ada awal dan akhir. Hidup kita diawali dengan penciptaan, dunia belum berbentuk, kekosongan dan gelap gulita ada di mana, dan setan berkeliaran di mana-mana. Tuhan coba menatanya dengan baik dengan menciptakan dunia. Itu awal. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah. Makanya nanti hidup kita itu bermula dari Allah, berakhir pada Allah, dan jenjang antara awal dan akhir itu mesti selalu berjalan dalam Allah. Dan itulah butuh spiritualitas, hidup rohani, agar selalu kita bersatu dengan Allah. Nah, akhirnya cerita dari kitab Kejadian tadi mengingatkan saya akan cerita yang pernah kami kisahkan bersama Frater Edo, bersama mamanya waktu kita makan siang di rumah makan apa itu ya? Tepi Sabah. Kan ceritanya begini yang saya tanyakan kemarin. Kenapa Yesus dicoba iblis setelah dibaptis dan kita manusia tidak dicoba iblis? Nah, jawabannya begini Bapak Ibu. Yesus dicoba iblis karena iblis itu berada di luar dari dirinya. Makanya iblis datang mencobai dia. Kita manusia tidak dicoba iblis karena iblis sudah ada otomatis di dalam diri kita. Nah, kapan iblis itu masuk? Ya, karena kita lahir dari dunia, otomatis kita sudah disertakan dengan iblis. Semua orang lahir dari persetubuhan kan? Dan waktu orang tua bersetubuh, belum tentu motivasinya untuk ada anak. Yang penting kan mereka pingin saja, efeknya ada anak. Jadi itu sebenarnya karena keinginan dari orang tua. Tapi kalau Yesus bukan karena persetubuhan, tapi dikandung oleh Roh Kudus, sehingga benih iblisnya tidak ada di situ. Sehingga begitu Yesus lahir, dia sudah lahir sebagai anak Allah 100% dan tanpa terkontaminasi dan tidak ada benih iblis yang masuk. Tapi kalau kita manusia, kita kan lahir dari dunia, Yesus lahir dari Allah. Kita lahir lewat orang tua, dia lahir lewat Bunda Maria, tapi tetap dikandungi Roh Kudus, bukan hasil persetubuhan Yosef. Makanya begitu Yesus sudah besar, dia ditantang dengan iblis datang mencobai dia. Kita tidak perlu iblis datang. Iblis itu sudah ada benihnya di dalam diri kita.
karena kita lahir dari dunia yang seperti dikisahkan dalam bacaan pertama, sehingga iblis tidak perlu datang menyerang kita karena di dalam diri kita sudah ada iblis. Makanya di bilik hati kita itu ada dua ruang, ruang untuk Tuhan, ruang untuk hantu, kebaikan, keburukan, sukacita, duka cita. Dan hidup kita itu adalah peperangan untuk memenangkan mana yang lebih berkuasa, Tuhan atau hantu di dalam diri kita, kebaikan atau kejelekan, kebenaran atau kesalahan, sukacita atau duka cita. Jadi hidup kita bergumul dalam peperangan perasaan itu. Tapi sebenarnya tidak susah. Kalau kita selalu mau ingin memenangkan Tuhan, maka buka selalu ruang hati untuk dekat dengan Tuhan. Itu yang dinamakan dengan spiritualitas. Membuka ruang hati untuk membiarkan Tuhan lebih banyak tinggal dan berdiam di dalam diri kita, menjadi influencer gitu di dalam pribadi kita, dan tidak membiarkan iblis menjadi penguasa. Semoga teladan dari Santa Scholastica menjiwai kita, menjiwai anak-anak kita untuk mengerti dan memahami persaudaraan sejati dan penuh kasih hanya bisa dibangun di atas spiritualitas dan hidup rohani yang baik. Semoga Tuhan memberkati.